Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menata hati ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu sangat besar. Allah memberikan kita nikmat beriman dan berislam. Dan juga Allah memberikan karunia yang begitu sangat luar biasa. Mempertemukan kita saat ini dengan bulan yang mulia. Bulan yang dijuluki oleh para ulama dengan bulan maghfirah. Bulan yang penuh ampunan. Tentunya bukan tanpa dasar, sahabat. Para ulama memberikan sebuah julukan atau gelar tentang sebuah nama momen atau bulan atau hari. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Ramadan dijuluki dengan bulan yang penuh maghfirah, artinya bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana sebuah momen ini diciptakan. Kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan maghfirah? Dan ternyata di sana, meskipun bulan itu disebut dengan bulan maghfirah, bulan pengampunan, ada orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang merugi. Siapa mereka orang-orang yang merugi? Nanti kita akan bahas dalilnya, sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah sinyal tentang orang-orang yang merugi tersebut, yakni mereka yang datang bulan Ramadan tetapi mereka tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh, sahabat. Ini bulan penuh ampunan, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang menjadi dasar para ulama yang menjadikan dasar bahwasanya Ramadan disebut bulan maghfirah adalah sebuah hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu al-jumu'ah ila jumu'ah wa saumu Ramadan mukaffirati ma bainahunna idza tunibatil kabair." Salat yang 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya, berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan jalan-jalan penghapus-penghapus dosa, kata Rasulullah, selama kalian menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Dari situ sangat jelas, sahabat, bahwa Ramadan adalah merupakan momen, kata para ulama, berdasarkan hadis tadi, adalah merupakan momen jalan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Halnya pun demikian, ibadah yang ada di dalam Ramadan tersebut salah satunya ada puasa. Dan kita sering mendengar sebuah dalil yang masyhur, yang terkenal, yang tidak asing lagi di telinga kita. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahu Muslim bisnadis sahih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan pengampunan baginya, akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Luar biasa, sahabat. Dan bukan hanya saja puasanya, sahabat. Salat tarawih yang kita jalankan, ada juga dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa salat tarawih merupakan sebuah jalan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang baitnya hampir sama dengan hadis yang tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih pada bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa sahabat, sholatnya, puasanya. Jadi sangat wajar dan sangat patut ketika bulan ini disebutkan dengan sebuah gelar, bulan yang penuh dengan maghfirah. Tapi ada yang aneh sahabat, ada yang aneh. Ketika bulan ini bulan penuh ampunan, tetapi ada orang-orang yang Rasulullah SAW sinyalir, orang tersebut disebut orang yang merugi. Orang yang merugi itu siapa? Dia orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi tidak menjaga ibadah-ibadahnya, tidak menjaga sholatnya, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik mimbar. Zaman dahulu, mimbar itu ada 3 undakan. Di setiap undakan Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Dan Rasulullah mengucapkan 3 kali amin. Kemudian ketika turun dari mimbar, para sahabat pun penasaran. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melaksanakan ini sebelumnya. Karena tidak ada orang yang berdoa di sampingmu. Tidak ada orang yang meminta kepadamu, kepada Allah di depanmu. Kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin? Ternyata Rasulullah SAW itu mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Karena Rasulullah melihat dan para sahabat tidak melihat. Rasulullah SAW mendengar ucapan Jibril, tapi para sahabat tidak dapat mendengarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, amin yang pertama. Dan ini harus waspadai, sahabat sekalian. Harus kita waspadai. Amin yang pertama ini. Rasulullah SAW mensinyalir orang-orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Qala Jibril. Telah berkata Jibril kepadaku, raghima an tu'addin inda dakhala alaihi Ramadan falam yaghfar lahu faqultu amin. Jibril alaihissalam telah berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan namun ia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengucapkan amin. Para ulama ahlul hadis menerjemahkan kalimat amin di sini adalah merupakan sebuah kalimat yang memintakan agar doa tersebut, kalimat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kalimat tersebut. Ini sangat luar biasa sahabat. Hadis ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya betapa penting di momen-momen Ramadan ini, di momen-momen krusial ini, bulan maghfirah ini kita manfaatkan agar diri kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kurang jelas tadi saya sampaikan di awal, bagaimana penjaminan Allah Subhanahu wa taala, puasanya, sholatnya, sholat Jumatnya adalah merupakan jalan-jalan untuk penghapusan dosa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat sekalian, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada diri kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh khidmat dan penuh kekhusyuan, dan dengan mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi generasi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yakni la'allakum tattaqun, menjadi generasi yang keimanan dan ketakwaannya lebih baik lagi dari sebelum Ramadan, menjadi generasi yang terbaik, yang lebih baik ibadahnya, lebih baik sedekahnya, lebih baik sholatnya, dan dialah orang-orang yang akan dapat
pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, semoga sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya pun diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.